Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Bagi manusia mungkin mustahil, tapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Tuhan menyembuhkan yang sakit, Tuhan menolong yang menderita, bahkan Tuhan Engkau membebaskan yang dalam keadaan tekanan dan impitan Tuhan. Kami semakin mempercayai Engkau adalah Tuhan kami yang hidup, karena Tuhan Engkau kasih-Mu begitu nyata di dalam hidup kami Tuhan. Kami semua Tuhan, hanya oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat kehadiran Tuhan melalui kuasa Roh Kudus di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh merasakan bahwa kuasa-Mu itu nyata dalam hidup kami. Pujian yang sudah kami naikkan Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan sebentar tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan Engkau urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, dan buat kami mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, sehingga kami boleh semakin hari semakin mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupan kami, semakin kami dekat dengan Engkau, dan itu yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini Tuhan, supaya boleh menyampaikan pesan Tuhan dengan sederhana dan jelas, dan kami semua boleh mengerti. Terima kasih Tuhan. Ada satu oknum yang tidak senang ketika kami mendengarkan firman Tuhan, ketika pemberitaan Injil disampaikan, yaitu kuasa kegelapan. Sebab itu kami satukan iman percaya kami, dan kami patahkan kuasa kegelapan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Mari semua yang percaya kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom, selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali di dalam ibadah offline dan online. Jadi kami juga menyapa buat saudara-saudara kita yang berada di rumah atau di tempat mereka berada. Saya juga menyapa shalom, dan juga menyapa saudara-saudara yang ada di lantai 1. Shalom juga, selamat kita beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sebenarnya hari ini adalah hari yang istimewa. Tapi sedikit saja yang menyadari bahwa sebenarnya hari ini adalah hari raya Pentakosta, perayaan hari raya Pentakosta. Hanya sedikit sekali yang menyadari hal itu. Mungkin Bapak Ibu juga bertanya-tanya, apa itu hari raya Pentakosta? Hari raya Pentakosta itu adalah hari raya perayaan di mana Roh Kudus dicurahkan. Kalau di dalam Perjanjian Baru, pada waktu pada zaman Perjanjian Lama, Pentakosta itu adalah perayaan 50 hari setelah panen raya, sehingga disebut Pentakosta. Dan hari ini Bapak Ibu, kita juga merayakan Pentakosta, di mana janji Tuhan tentang pencurahan Roh Kudus itu sudah digenapkan pada waktu di loteng murid-murid Tuhan Yesus berkumpul di loteng Yerusalem. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, karena hari ini adalah pencurahan Roh Kudus, maka konteks khotbah pada hari ini adalah berkaitan juga dengan kuasa Roh Kudus, yaitu dengan saya ambil judul Jaminan Roh Kudus pada akhir zaman. Jaminan Roh Kudus pada akhir zaman. Saya ambil konteksnya, Bapak Ibu, kenapa? Siapa Bapak Ibu di antara kita hari ini yang percaya bahwa hari-hari ini adalah sudah mendekati akhir zaman? Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu setuju semua bahwa hari-hari ini adalah hari mendekati di mana zaman akhir itu sudah permulaan. Dan ini Bapak Ibu, Roh Kudus
kita memerlukan atau Roh Kudus itu yang akan memampukan saudara, kita semua untuk melewati masa-masa menjelang kedatangan Roh Kudus. Bapak Ibu, mari kita baca di dalam Markus pasal yang ke-13, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-13. Mungkin Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu bisa konsentrasi, Bapak Ibu bisa membaca yang ada di layar saja, supaya Bapak Ibu bisa konsentrasi. Pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang murid berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak ada satu batu pun akan dibiarkan tergeletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepada Tuhan Yesus, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepadanya, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Agar datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Tetapi kamu ini hati-hatilah. Kamu akan diserahkan kepada majelis agama dan kamu akan dipukul di rumah ibadat. Dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku sebagai kesaksian bagi mereka." Ayat yang ke-10 ini yang menjadi stressingnya, Bapak Ibu. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan apa? Roh Kudus. Melainkan Roh Kudus. Ini yang menjadi inti juga pembahasan kita. Bapak Ibu, kita lanjutkan. Lompat ayat yang ke-13. "Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan apa? Selamat." Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Bapak Ibu, yang kita baca ini adalah Injil Markus. Injil Markus itu adalah Injil yang terpendek di antara Injil yang lain. Ditulis oleh murid Tuhan Yesus yang bernama Markus. Bapak Ibu, itu ditulisnya kurang lebih tahun 55 sampai 65 Masehi. Tahun Masehi itu adalah tahun di mana ditandai dengan lahirnya Tuhan Yesus. Kalau sekarang tahun Masehi berapa? 2021. Berarti sejak Tuhan Yesus lahir sampai sekarang itu rentang waktunya 2021. Kalau Tuhan Yesus mengadakan pelayanan pada 3 tahun terakhir kehidupan Tuhan Yesus, yaitu pada tahun 30 sampai 33. Berarti perkataan Tuhan Yesus sendiri kepada murid-muridnya. Karena Injil Markus di perikop ini, judul LAI memberikan judul
khotbah akhir zaman. Berarti ini adalah khotbah Tuhan Yesus sendiri. Perkataan Tuhan Yesus sendiri yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, disampaikan kepada murid-murid Tuhan Yesus dan kepada saudara dan kita semua. Jadi rentang waktunya Bapak Ibu, pada waktu itu Tuhan Yesus mengatakan itu sekitar tahun 30 sampai 33 Masehi. Ya, itu tahun Masehi ya. Kalau yang dipakai orang-orang lain, agama lain itu tahun berbeda, bukan tahun Masehi. Makanya Lebaran kemarin tahun 1442 Hijriah ya. Masih lebih duluan Masehi ya. Begitu juga tahun-tahun yang lain. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi rentang waktunya, jadi Injil Markus ini sangat bagus Bapak Ibu. Ketika dituliskan oleh Markus ini, lalu disampaikan perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, Bapak Ibu, ini perikop ini, ayat 13, pasal 13 ini adalah khotbah akhir zaman. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Ketika ada di bait Allah, Tuhan Yesus ya, ketika itu bersama Andreas, kemudian bersama-sama Yohanes, Bapak Ibu, Tuhan Yesus ditunjukkan kemegahan bait Allah yang sudah dibangun kurang lebih 40 tahun lebih ya oleh Nebukadnezar. Di mana bangunannya itu luar biasa, batunya besar-besar dan begitu kokohnya. Banyak orang Yahudi membanggakan keagungan bait Allah itu. Tetapi apa yang secara lahiriah dibanggakan oleh manusia, Tuhan Yesus berkata apa? Satu batu pun tidak akan tergeletak atau tidak akan ada di atas batu yang lain. Artinya apa? Dengan kata lain bahwa ini akan diratakan. Bapak Ibu, ternyata nubuatan Tuhan Yesus itu, ya, kalau Tuhan Yesus berkata, ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, next, ya, ayat yang keempat, Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Katakanlah kepada kami, ya, bila manakah itu terjadi? Tandanya kalau semuanya itu tiba pada kesudahannya. Jadi murid-murid Tuhan Yesus ini rupanya kepo. Rupanya pengen tahu kapan sebenarnya Tuhan kesudahan bumi ini. Kesudahan zaman ini kapan? Saya pikir pertanyaan ini wajar. Kita, saudara dan saya pun akan bertanya yang sama. Sebenarnya kapan sih dunia ini akan berakhir? Supaya kita bisa antisipasi dan kita bisa siap-siap. Nah, murid-murid Tuhan Yesus juga mengatakan seperti itu, bertanya kepada Tuhan Yesus, kapan, bila mana itu akan terjadi? Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Tapi Tuhan Yesus itu menjawabnya, Bapak Ibu, menjawabnya kemanusiaannya pada waktu itu. Ya, langit dan bumi akan berlalu. Ya, di dalam Matius pasal 24 ayat 35-36, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ayat 36, tetapi tentang hari dan saatnya tidak ada seorang pun yang tahu, melainkan malaikat surga pun tidak, anak pun tidak, hanya siapa? Hanya Bapa yang tahu. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bertanya, kok Tuhan Yesus nggak tahu? Ya, pada saat itu adalah kemanusiaannya nggak tahu. Tapi kealahannya saya percaya tahu, Bapak Ibu. Tahu, tapi dia memposisikan diri sebagai manusia 100%. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi memang kedatangan Tuhan Yesus itu tidak ada satupun yang tahu. Ya, tidak ada satupun yang tahu. Bahkan ada yang menyebut kedatangan Tuhan Yesus itu seperti pencuri. Dalam Tesalonika, surat Paulus dan Timotius kepada jemaat di Tesalonika, itu dia mengatakan bahwa karena kamu sendiri tahu benar bahwa hari Tuhan, bukan Tuhan ya, hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Jadi pencuri itu kalau datang ke rumah Bapak Ibu, pernah nggak mengatakan nanti
saya akan ke rumahnya Pak Iwan, nanti malam saya akan curi kameranya Pak Iwan, saya akan mencuri barang-barang berharganya yang ada di rumah Pak Iwan. Pernah nggak pencuri datang seperti itu? Nggak pernah. Ya, jadi hari kedatangannya Tuhan itu seperti pencuri datangnya. Ya, hari kedatangannya ya, jangan sampai salah. Jangan sampai salah, Tuhan datang seperti pencuri, bukan. Jangan sampai ketinggalan itu harinya itu. Hari kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Jangan Bapak Ibu bilang kedatangan Tuhan itu seperti pencuri, itu salah. Ya, narasi itu salah. Kalau kedatangan Tuhan itu sangat berbeda. Kontras sekali antara pencuri dan Tuhan datang kedua kalinya. Dan itu dinubuatkan oleh banyak kitab. Oleh nabi-nabi. Bahkan kitab di seberang sana pun, ya saudara kita, pernah saya bincang-bincang. Benar nggak Mesias itu akan datang? Iya Pak, itu dituliskan di kitab saya. Mesias ternyata akan datang. Tuhan Yesus yang disebut di kitab mereka adalah yang akan menghakimi dunia ini. Itu Bapak Ibu. Jadi saya semakin meyakini kebenaran Kristus. Bahwa dia itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa Bapak Ibu? Satu persatu apa yang dikatakan di dalam Alkitab itu digenapi. Termasuk apa yang dinubuatkan Tuhan Yesus pada ayat yang kita baca tadi. Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengatakan apa? Pada tahun 30 sampai 33, Tuhan Yesus berkata, kepada bait Allah ini satu pun batu tidak akan terletak di atas batu yang lain. Dan pada tahun 70, Bapak Ibu, oleh tentara Romawi, ternyata benar, bait Allah itu rata dengan tanah. Bahkan ditanami oleh tanaman. Ya. Artinya apa? Apa yang tertulis, semua yang ada tertulis di dalam Alkitab kita itu, dikonfirmasi, digenapi, sedang digenapi, dan akan digenapi. Termasuk kelahiran Tuhan Yesus, itu sudah ribuan tahun yang lalu, sudah dinubuatkan bahwa akan lahir Mesias di kota Daud. Dan ternyata itu benar juga. Jadi Bapak Ibu, semua digenapi. Saya semakin meyakini, saya semakin berbahagia. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi nubuatan Tuhan Yesus itu digenapi, ya, bahwa batu yang satu tidak akan tergeletak di atas batu yang lain. Bapak Ibu akan datang. Jadi tanda-tandanya apa? Tuhan Yesus tidak mengkonfirmasi bahwa ini loh hari dan tanggalnya. Maaf Bapak Ibu, saya haus. Tuhan Yesus tidak mengkonfirmasi tanggal harinya kapan. Tapi Tuhan Yesus memberikan tanda-tanda. Pada ayat yang ke-6 Bapak Ibu, dikatakan, akan datang banyak orang dengan memakai apa? Namaku dan berkata, akulah dia, dan mereka menyesatkan banyak orang. Bapak Ibu. Dan nubuatan ini sudah digenapi, sedang digenapi, dan akan terus digenapi Bapak Ibu. Ternyata memang benar, ada banyak orang yang mengaku bahwa dia itu Mesias, yang datang sebagai Mesias. Bapak Ibu, ada satu pengalaman yang sangat berharga. Pada saat saya diisolasi Bapak Ibu, kegiatan saya hanya nonton TV, kemudian baca firman, berdoa bersama keluarga. Dan saya pengen lihat film rohani Kristen. Akhirnya saya buka, cetak. Lalu di situ ada film rohani Kristen. Saya putarlah itu. Pada awalnya firman Tuhan diberitakan. Gereja-gereja sekarang seperti ini dan seterusnya. Ya, Bapak Ibu bisa lihat, bisa tengok saja sebentar. Dan saya ikuti, bagus juga, ya. Animasinya apanya itu tampilannya bagus, kemudian
kualitas gambarnya juga sangat bagus. Dan film itu atau video itu diterbitkan oleh Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Hati-hati Bapak Ibu. Saya ikuti terus itu. Saya belum tahu kalau ini sesat Bapak Ibu. Saya ikuti. Tapi lama-kelamaan, begini nih. Ini enggak sesuai dengan firman Tuhan. Akhirnya saya tutup. Saya tutup film itu dan saya searching ke yang lain. Saya ingin mengkonfirmasi apakah ini pelajaran sesat atau pelajaran memang dari Tuhan. Ternyata apa Bapak Ibu? Ternyata memang benar ini adalah pengajaran sesat yang sekarang sedang berkembang di Tiongkok. Ada seorang perempuan yang ada di gambar itu Bapak Ibu, yang mengaku bahwa dia adalah Mesias. Yesus yang berinkarnasi di Tiongkok. Dan itu sudah memenuhi halaman media sosial yang ada. Begitu Bapak Ibu buka Gereja Tuhan yang Maha Kuasa, itu akan muncul gambar seperti yang ada di depan ini, Bapak Ibu. Jadi ada gambar seperti ini, Bapak Ibu. Di sana sepertinya ada salibnya, ya. Jadi sepertinya ada salibnya, ya. Perhatikan Bapak Ibu yang ada di sebelah pojok kanan atas, ada gambar salibnya kan? Jadi itu hanya menyaru saja. Sepertinya seolah-olah ini Kristen. Tapi ternyata enggak benar. Mereka punya Alkitab sendiri. Kitabnya yang seperti ini juga. Yang warna coklat ini ya. Mereka tidak lagi memakai Alkitab sebagai acuannya. Hari-hari ini Bapak Ibu harus waspada. Hari-hari ini Bapak Ibu komunitas kita sebagai anak Tuhan harus semakin dieratkan. Harus semakin dikuatkan. Supaya saudara tidak tergelincir kepada pengajaran sesat. Belum lagi yang dulu sudah pernah ada saksi Yehova, Mormon dan sebagainya. Itu seolah-olah benar Bapak Ibu. Seolah-olah benar dan itu mengambil firman Tuhan. Mengambil ayat-ayat firman Tuhan. Modusnya seperti pada waktu ular menyesatkan Hawa Bapak Ibu. Pada waktu Hawa disesatkan oleh ular juga seperti itu. Modusnya dia kamuflase. Sepertinya seolah-olah dia ambil Alkitab. Firman Tuhan. Tetapi ujungnya binasa. Ujungnya itu kesesatan Bapak Ibu. Hati-hati Bapak Ibu. Dan ini tandanya bahwa zaman itu akan berakhir. Bapak Ibu berikutnya. Tanda berikutnya. Dan apabila kamu mendengar. Ya. Sebelum ke sini Bapak Ibu, akhir-akhir ini pun ada yang ngaku-ngaku nabi Bapak Ibu, ya. Ada yang ngaku-ngaku nabi, ya. Karena saking bebasnya, ada yang ngaku nabi ke berapa? Ya 27 atau 29 dan seterusnya. Ada yang ngaku-ngaku seperti itu. Pokoknya semua yang tidak ada di Alkitab, yang tidak dinubuatkan, lalu ada, itu Bapak Ibu kita perlu tanda tanya. Berarti itu bukan dari Tuhan. Kalau Tuhan Yesus jelas dinubuatkan 2000 tahun yang lalu. Kalau ada yang lain yang tidak dinubuatkan oleh Alkitab, Bapak Ibu, kita perlu tanda tanya. Makanya Bapak Ibu kita mesti belajar Alkitab supaya kita tahu bahwa itu sesat, bahwa itu tidak benar. Persoalan benar atau tidak, kembali kita harus uji dengan firman Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu, semua perkataan manusia, itu Bapak Ibu harus diuji kebenarannya dengan firman Tuhan. Jangan sampai itu adalah firman manusia lalu Bapak Ibu anggap itu firman Tuhan. Bapak Ibu, lalu tanda yang berikutnya apa? Tanda yang berikutnya. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu apa? Gelisah. Semuanya itu harus terjadi tetapi belum kesudahannya. Bapak Ibu ini dinubuatkan 2000 tahun yang lalu. Sekarang terjadi enggak? Terjadi. Peperangan eskalasinya semakin masif Bapak Ibu. Ya, bangsa melawan bangsa. Dan ini terjadi. Baru-baru saja ini mata dunia itu tertuju kepada satu bangsa yang kecil antara Israel dan Hamas, Bapak Ibu.
ya, antara Israel dan Hamas. Bapak Ibu, itu peperangan yang hebat, ya. Dan itu baru permulaan, Bapak Ibu. Alkitab bilang itu baru permulaan, kesudahannya. Itu akan menjadi dampak seluruh dunia. Jadi peperangan bangsa melawan bangsa itu akan terjadi. Dan digenapi Bapak Ibu. Peperangan yang tidak kelihatan juga banyak. Sekarang ini peperangan di dunia virtual, ya Bapak Ibu, saling ejek, saling mencela, saling menghujat. Itu di media sosial sekarang lagi marak juga. Itu peperangan juga Bapak Ibu. Ya. Jadi jangan dikira peperangan yang kelihatan dengan kasat mata, peperangan yang tidak kelihatan juga ada Bapak Ibu. Ya. Setiap bangsa ada peperangan. Partai melawan partai, oposisi melawan pemerintah, kemudian satu paham melawan paham yang lain, itu peperangan juga. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, jadi intinya satu persatu itu digenapi. Pada ayat yang ke-13 Bapak Ibu, ayat yang 13, pasal 13 ayat 8, akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat Bapak Ibu. Dan ini juga digenapi. Tahun 2020, Tribun News itu mengposting ada orang meninggal karena kelaparan setelah ada wabah COVID. COVID itu juga bencana alam juga. Ada yang meninggal karena COVID. Mungkin sekarang nggak diekspos saja. Banyak orang yang menderita kelaparan karena apa? Bencana. Dan ini pasti terjadi, pasti digenapi. Bapak Ibu, kalau situasi ini berlarut-larut panjang, kekuatan ekonomi kita, kekuatan ekonomi di dunia itu akan seberapa jauh bisa menopang. Mungkin Bapak Ibu kalau ini tidak segera terselesaikan, akan terjadi juga apa yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus ini. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin Bapak Ibu bertanya begini, berkata begini, Pak, itu kan sudah lama, firman Tuhan itu 2000 tahun yang lalu sudah. Dan gempa bumi juga sudah berganti-ganti terjadi. Tapi Bapak Ibu, kejadiannya semakin masif. Ya, gempa bumi di wilayah yang dekat dengan kita saja, Bapak Ibu, itu aktivitasnya makin meningkat. Perhatikan Bapak Ibu. 7 hari terakhir, seminggu terakhir saja ada beberapa tempat yang terjadi gempa. Kemarin ada di mana? Ya, ada di Nias, ada di Sukabumi dan seterusnya. Baru minggu kemarin Bapak Ibu. Dan saya percaya ini intensitasnya semakin dekat. Menjelang hari kedatangan Tuhan. Waduh, Bapak Ibu, saya semakin meyakini bahwa firman Tuhan ini benar. Iya dan amin. Karena apa? Digenapi satu persatu Bapak Ibu. Ya. Karena waktu Bapak Ibu saya akan cepat. Ternyata Bapak Ibu semuanya ini barulah permulaan penderitaan. Kita bisa bayangkan permulaannya aja seperti ini. Bapak Ibu tersiksanya seperti ini, kita harus pakai masker, kita harus di rumah saja. Saya mau keluar itu nggak bisa, ya. Kita mau jalan-jalan bebas seperti dulu nggak bisa lagi, Bapak Ibu. Ini baru permulaan. Apalagi nanti kalau benar-benar masa penderitaan sengsara itu datang, Bapak Ibu. Sebab itu perlunya Roh Kudus ada dalam kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu, berikutnya Bapak Ibu, kamu akan diserahkan kepada majelis agama. Banyak pemberita Injil yang sudah diserahkan kepada majelis agama. Ya, kalau di sini mungkin aparat ya. Banyak. Salah satu contohnya ya, kesalahannya tidak terlalu fatal Bapak Ibu. Tapi toh juga dijebloskan ke penjara selama 2 tahun. Ya, ini memang sudah dinubuatkan Bapak Ibu. Ketika memberitakan Injil lalu dimasukkan ke penjara. Jadi ini salah satu contoh Zainuddin. Ya. Mas siapa? Siapa namanya? Saifuddin Ibrahim. Ya. Saifuddin Ibrahim itu memberitakan Injil, lalu dia ditangkap.
Dan ini memang dinubuatkan akan terjadi. Sedang terjadi, sudah terjadi, akan terjadi, sedang terjadi, dan akan terus terjadi, Bapak Ibu. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan berikutnya, tanda-tanda berikutnya adalah Injil diberitakan seluruh bangsa. Bapak Ibu, 1 tahun terakhir ini, adanya internet, penggunaan internet yang dimaksimalkan, ternyata Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Dengan disiarkannya secara global, Bapak Ibu, semua bangsa mendengarkan berita Injil akan kebenaran itu. Mereka menerima atau tidak, itu terserah mereka, keputusan mereka. Tetapi Injil diberitakan kepada seluruh bangsa. Jadi dengan adanya internet, Bapak Ibu, saya sekarang berbicara bisa didengarkan di Amerika, di Eropa, di Arab pun bisa. Asal mereka buka internet secara global, Bapak Ibu. Artinya apa? Bahwa pemberitaan Injil ini saya percaya sudah disampaikan kepada seluruh bangsa. Barulah kesudahannya itu akan tiba. Bapak Ibu Saudara, permulaan kesudahannya itu akan tiba. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dan sekarang sudah prosesnya, sudah ada. Nah, Bapak Ibu, karena waktu, orang yang bertahan sampai pada akhirnya, ayat yang ke-13, Bapak Ibu, ini menguatkan kita, saudara dan saya, Bapak Ibu, pegang teguh firman Tuhan, tegang teguh janji firman Tuhan. Karena apa? Disinilah kita mendapatkan keselamatan. Kalau ada berita-berita bahwa orang yang kemudian nyebrang ke sana kemari, itu tanggung jawab mereka, tapi juga kita memberitakan Injil juga, Bapak Ibu. Tetap setia pada akhirnya, sampai Tuhan datang, kita setia. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Dan Tuhan berkata, sabatlah hambaku yang setia. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu masuk pada poinnya, Bapak Ibu. Seperti judulnya tadi, bahwa peran Roh Kudus. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, ayat yang ke-11, tapi Roh Kudus. Jadi ketika masa sulit itu, ketika masa sukar itu, mungkin satu saat Roh Kudus akan diambil oleh Tuhan. Tapi ketika sebelumnya, semasa masih ada Roh Kudus, itu akan menuntun kita, menguatkan kita, Bapak Ibu. Memberikan hikmat, marifat kepada saudara dan saya, Bapak Ibu. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Ya. Jadi Roh Kudus itu akan menolong saudara, menghibur saudara, mengajar saudara. Memberikan hikmat marifat. Hikmat itu lebih tinggi daripada kepandaian. Orang bisa pandai, cerdas, tapi kalau hikmat dari Tuhan itu di atasnya, Bapak Ibu. Jadi Roh Kudus itu sebenarnya masih bisa kita buka, tetapi karena waktunya. Nanti Bapak Ibu baca saja. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayat 26. Itu memberikan janji bahwa Tuhan akan mengirimkan Roh Kudus. Bapa akan mengirimkan Roh Kudus kepada saudara dan saya. Dan kita percaya Roh Kudus itu sudah ada di dalam hati Bapak Ibu Saudara. Dalam hati kita yang sudah mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tinggal kita mohon dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus. Saya minta pemain musik untuk naik ke depan, ke atas. Bapak Ibu, karena waktu ya, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Penolong itu Parakletos, Bapak Ibu. Ia akan memberikan kepadamu dan akan menolong kita menghadapi masa-masa sulit seperti ini, masa-masa sukar seperti ini, Bapak Ibu. Dia akan menolong, menghibur, dan memberikan hikmat jalan keluar apa yang harus kita lakukan. Apa yang harus saudara dan saya lakukan, Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Mungkin Bapak Ibu bertanya begini, Pak David, bagaimana supaya kita dipenuhkan Roh Kudus? Bapak Ibu, banyak orang yang hanya mengambil ayat 16-nya saja. Bahwa Roh Kudus itu akan dikirimkan kepada kita, akan dipenuhkan kepada kita. Dia hanya ambil ayat 16-nya saja.
Padahal ada prasyaratnya supaya saudara dan saya dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Yaitu ayat yang ke berapa? 15. Mari kita baca bersama-sama sebagai penutup. Supaya saudara dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Ayat 15, inilah syaratnya Bapak Ibu. Syaratnya ayat yang ke-15 Bapak Ibu. 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Berikutnya, aku akan minta kepada Bapa mengirimkan. Jadi syaratnya adalah saudara menuruti firman Tuhan dan mengasihi Tuhan. Saudara mengasihi Tuhan itu adalah mengasihi sesama juga, Bapak Ibu. Makanya ketika orang bertanya, kapan Tuhan saya tidak memperhatikan engkau, tidak mengasihi engkau. Ya. Maka Tuhan Yesus berkata, ketika aku telanjang, ketika aku lapar, kamu tidak. Itu maksudnya apa? Supaya saudara dan saya memperhatikan juga orang lain. Saya diberikan pengalaman rohani yang luar biasa selama 14 hari saya diisolasi Bapak Ibu. Saya tidak berkekurangan karena ada saudara-saudara seiman yang memperhatikan. Melalui kesempatan ini Bapak Ibu, saya sangat terharu. Sangat terharu dengan kebaikan Bapak Ibu semua. Saya ucapkan terima kasih. Saya nggak ada saudara. Di Jakarta ini saya nggak ada saudara. Nggak ada saudara yang dekat. Artinya semua kakak adik saya berada di tempat yang jauh di Semarang. Tapi saya bersyukur, ternyata saudara-saudara saya yang di gereja ini memperhatikan. Selama 14 hari saya tidak berkekurangan, bahkan berlebih. Bapak Ibu Saudara, ya, begitu memperhatikan saya. Bapak Ibu, mari, Bapak Ibu, ketika kita menghadapi situasi yang seperti ini, mari kita tetap berharap pada Tuhan. Roh Kudus akan memenuhi kita ketika kita apa? Ketika kita mendengarkan, melakukan firman Tuhan, mengasihi Tuhan. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan tutup dengan mengangkat sebuah pujian. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Bapak Ibu dengan iman naikkan pujian ini. Ya Roh ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku, pimpin langkahku, pimpin langkahku, ku taat selalu, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan roh-Mu ya Tuhan. Bangkitkan roh-Mu dalamku. Nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan selesai pada siang hari ini. Diberitakan, tetapi terus bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Adakah di antara kita, Bapak Ibu, yang ingin terus dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus? Karena Roh Kudus itu adalah meterai jaminan. Sampai kita diselamatkan, kita bertemu muka dengan muka oleh Tuhan. Roh Kudus yang memberikan kekuatan saudara, menghibur saudara, menolong kita, dan berikan hikmat, mengajar kepada kita akan kebenaran-kebenaran, sehingga kita tidak mudah lagi disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara di antara kita, jika saudara benar merindukan kuasa Roh Kudus itu dipenuhkan dalam kehidupan saudara semua, mari Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu mengangkat tangan kanan saudara dan letakkan tangan kiri saudara di dada. Kami akan berdoa dari tempat ini, baik yang ada di lantai 1 maupun yang ada di rumah bisa mengikuti. Mari Bapak Ibu angkat tangan kanan saudara, letakkan tangan kiri saudara di dada, dan dengan iman terimalah berkat Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengangkat tangan pada pagi hari ini. Siang hari ini Tuhan, Engkau melihat hati-hati yang merindukan untuk terus dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus. Karena Roh-Mu itu Tuhan yang menguatkan kami, yang menolong kami, yang mengajar kami, yang menghibur kami di masa-masa sulit seperti ini. Masa-masa sulit menghadapi kehadiran Allah. Tuhan Yesus, kami menyerahkan semuanya di dalam tangan kuasa-Mu. Mari Tuhan Kau tolong, mampukan untuk melakukan kebenaran firman-Mu, semakin lebih mengasihi Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah imannya Tuhan kuatkan kembali, yang dalam keadaan kekurangan mari Tuhan Kau cukupkan. Baik yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, maupun yang ada di lantai 1 Tuhan. Semuanya Tuhan lawat, semuanya Tuhan berkati. Dan kami percaya, bagi manusia mustahil, bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Silakan turunkan tangan saudara. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Di mana kami lahir, di mana kami hidup, di mana kami dibesarkan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan, mari Tuhan Engkau memberkati bangsa kami Tuhan. Engkau berikan Tuhan roh takut akan Engkau Tuhan. Khususnya Bapak pemimpin kami, Presiden, Wakil Presiden, aparat penegak hukum, kabinet yang ada Tuhan, juga anggota majelis, anggota DPR, semuanya Tuhan. Mengambil keputusan, mari Tuhan Engkau berikan roh takut akan Engkau Tuhan, supaya benar-benar tunjukkan mana kebenaran yang hakiki, mana yang benar, mana yang tidak benar Tuhan. Sehingga di dalam mengambil keputusan pun Tuhan, pemimpin bangsa kami ini mengambil keputusan yang benar, sesuai dengan firman Tuhan. Sebab itu kami serahkan hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Segala kuasa-kuasa yang mungkin ingin memecah belah bangsa dan negara kami, Tuhan Yesus, yang oknum-oknum yang ingin mengacaukan bangsa dan negara ini Tuhan, membuat perpecahan, membuat intimidasi, membuat teror, mari Tuhan, kami serahkan hanya di dalam tangan kuasa-Mu, dan kami patahkan kuasa itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan Tuhan pemimpin-pemimpin daerah,
dari gubernur, kecamatan, bupati, wali kota, camat, RW, RT, semuanya kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Mari Tuhan juga berikan hikmat marifat yang dari Engkau Tuhan. Kami berdoa juga buat pemimpin-pemimpin gereja yang ada, supaya mereka juga terus mengandalkan Roh Kudus Tuhan, sehingga Tuhan terus membawa jemaat Tuhan menuju kepada kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Kami terus didewasakan secara rohani Tuhan, semakin mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Mari Tuhan Engkau memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin gereja, baik dari sinode, dari PPD, maupun gereja lokal Tuhan. Khususnya gereja yang ada di tempat ini Tuhan, gembala kami. Mari Tuhan Engkau memberkati dengan kesehatan, kuasa yang dari Engkau Tuhan Yesus, wibawa yang dari Tuhan. Kami menyerahkan seluruh keluarga dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Tuhan, seluruh jemaat Tuhan di tempat ini dalam tangan kuasa-Mu. Mari Tuhan Engkau terus pelihara, mari Tuhan Engkau terus bela, mari Tuhan Engkau terus Tuhan Yesus kuatkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang berpisah satu dengan yang lain. Kembali ke rumah kami masing-masing, ke tempat kami masing-masing, baik yang jauh maupun yang dekat. Mari Tuhan sertai, mari Tuhan pimpin kami, jauhkan kami dari mara bahaya, penyakit, dan kecelakaan. Pertemukan kami dengan keluarga kami dengan selamat. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi dan berharaplah kepada Tuhan. Dengan iman, Tuhan akan memberkati engkau. Kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Dan bertindaklah hati-hati. Janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri sesuai firman Tuhan, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kasih karunia dari Allah Bapa di surga, damai sejahtera dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian hingga Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Mari semua yang percaya kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu.